warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mustafa Channel. Channel ini berbagi tentang ilmu pendidikan juga, Pak. Dan tentang agama, tentang semuanya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu Al-Ustadz Al-Mukarram Wahyu Hidayat SPDI. Ustadz Wahyu ini pesantren di Raudatul Hasanah pada tahun 1997 sampai dengan 2003. Dan Al-Ustadz Al-Mukarram Wahyu Hidayat ini di kuliahnya di YIN Sumut, Sumatera Utara. Betul. 2004 sampai 2009. Kali ini di YouTube kita ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tanggapan umat Islam perkara dengan Natal. Jadi kadang kita kalau tidak bisa menafsirkan itu, kita jatuhnya ke akidah. Kita nanti kita jadi melenceng. Jadi lebih intinya yaitu tentang toleransi. Bagaimana sih toleransi itu dalam agama? Kita akan membahas, mengupas, menafsirkan tentang Al-Quran surah Al-Kafirun, dan akan dijelaskan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Wahyu Hidayat SPDI. Baik Ustaz, lanjut aja Ustaz. Oke. Untuk sementara pertama itu dulu pertanyaannya, Bang Mus. Ya, itu dulu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama sekali, sebagai hamba Allah yang memiliki kekurangan, keterbatasan, sudah sepatutnya lah kita untuk selalu memuji Allah dalam bingkai syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, pada keluarga kita, sanak famili kita, di mana sampai detik ini Allah masih menitipkan kepada kita nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Yang mana dengan kedua nikmat ini kita akan mampu melewati kehidupan yang fana di atas dunia ini supaya kita berhasil sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, atau itu bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah sepatutnya lah kita juga terus membacakan, banyak-banyak membaca salawat dan salam, yaitu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar, yaumil akhir, yaumul ba'thi, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita yang lemah ini, yang belum sempurna ini ibadah kita, kelak akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Abang Da Mustafa mengundang saya untuk podcastnya, dan kita doakan podcastnya ini terus berkembang dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan tema yang sangat menarik, karena ini memang tema yang harus kita luruskan terkait kondisi umat
pada zaman sekarang ini, yaitu di Desember ini ada peristiwa, yaitu kita sebut Hari Raya Natal, Hari Raya untuk umat Nasrani. Pertanyaannya tadi sangat menarik bagi saya. Bagaimana tanggapan umat Islam terkait dengan Natal ini? Kemudian ada juga tadi pertanyaan tentang toleransi beragama yang dihubungkan dengan penjabaran dan penjelasan tentang umat beragama ini sudah Allah jelaskan sebenarnya di dalam Al-Quran, surah Al-Kafirun. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan kita sebagai Muslim terkait dengan adanya Hari Raya Natal, dan lebih daripada itu adanya beberapa suara-suara yang membolehkan, yang menyatakan boleh atau perlu untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang umat Nasrani, dan ada juga yang mengatakan tidak perlu dan tidak boleh. Baik, dari sisi kita bahas dulu ya, dalam pengertiannya secara kita itu umat Islam, ada dalam Islam itu, ada dalam ajaran Islam itu namanya akidah, akidah tauhid, ada muamalah, ada muasyarah, ada ibadah, dan banyak lagi. Terkait dengan Natal, dari dulu, dari semenjak tahun 1970-an itu Ketua Majelis Ulama Indonesia, almarhum Buya Hamka, almarhum Buya Hamka itu sampai detik ini apa yang beliau fatwakan itu, saya kira itu sudah final dan masih berlaku sampai detik ini, yaitu adanya, sebenarnya kita ini memang bukan hanya dilarang untuk mengucapkan Natal. Nanti saya jelaskan kenapa dilarang. Bukan hanya dilarang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada rekan-rekan, teman-teman dari umat Nasrani, tapi juga dikarenakan tidak perlu. Bukan hanya dilarang, sekali lagi saya jelaskan, bukan hanya dilarang, tetapi juga tidak perlu. Dan yang lebih mendalam lagi, karena saya juga punya teman-teman dari kaum Nasrani, sejujurnya juga mereka juga tidak memerlukan dan membutuhkan kita atau umat agama manapun untuk mengucapkan selamat Natal ini. Jadi itu sudah final. Di samping kita memang tidak perlu dan tidak boleh, tapi juga mereka dari sisi mereka, dari internal mereka itu dari mereka sendiri itu tidak membutuhkan kita untuk mengucapkan selamat Natal di hari raya mereka. Nah, jadi terkait dengan apa polemik gitu ya, apakah boleh, apakah harus, apakah baik, apakah kita dianjurkan, apakah toleransi itu sendiri hanya sekedar mengucapkan selamat Natal? Wah, itu saya kira makna toleransi yang sangat dangkal. Nah, inilah yang perlu kita luruskan melalui podcast ini. Kita bantu membuka pemikiran, cakrawala berpikir dari khususnya ya umat Islam sendiri, karena ini kita dakwah terhadap umat kita. Jadi itu tadi pendahuluannya untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Toleransi, dalam istilah toleransi itu sebelum dikaitkan dalam bingkai toleransi agama, toleransi itu asal kata dari bahasa Latin. Tolerare, tulisannya tolerare, bacanya itu mungkin ya tolerer,
tolerare. Nah, tolerare itu bahasa Latin, maknanya itu membiarkan sesuatu berlaku. Nah, membiarkan sesuatu berlaku terjadi. Jadi dalam hal ini toleransi yang katanya kita itu saling menghormati, saling menghargai, dari zaman dahulu di Indonesia ini sampai detik ini, kita pun sebagai umat beragama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itu dari dulu sampai sekarang, saya tekankan lagi, itu masih menghargai dan menghormati sesama pengikut agama lain ketika mereka sedang beribadah. Dalam hal ini ya, karena kita ceritanya tadi Natal, dalam bulan Desember, teman-teman, saudara-saudara yang merayakan Natal, itu kita bertoleransi kepada mereka dengan cara apa? Membiarkan mereka merayakannya, beribadah sesuai ajaran agamanya. Gak ada kita itu melarang. Nah, walaupun katanya umat Islam di Indonesia ini mayoritas terbesar, tapi kita tidak ada melarang. Gereja tetap buka, beribadah. Murid-murid kita di sekolah juga kita bolehkan ketika izin mau melaksanakan ibadah agamanya, permisi, tidak ada kita larang. Ada murid saya kemarin itu permisi, tidak bisa ngikuti pelatihan gabungan pramuka karena alasannya bersama keluarga orang tuanya mengikuti perayaan Natal di gereja. Kita boleh kan? Kita izinkan, dan itu bagian dari memang semangat toleransi kan. Kita biarkan orang beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Tetapi kalau sudah masuk, itu namanya tadi muamalah, muasyarah, hubungan masyarakat. Kalau bahasa Indonesianya, hubungan kita dengan sesama manusia, sesama anak bangsa, itu sudah final. Maksudnya sudah final itu saling menghormati, saling menghargai dengan cara toleransi tadi. Kita biarkan mereka tetap beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Meskipun mereka tidak seagama, tidak seakidah dengan kita, tapi kita biarkan, dan kita malah kegiatan sekolah pun yang dia tidak bisa ikuti dikarenakan dia harus ikut acara Natalnya, ibadah Natalnya, kita bolehkan, kita izinkan, dan kita pun mendorong sebenarnya anak-anak kita ini untuk mendalami ajaran agamanya masing-masing. Itu poin pentingnya saya rasa yang pertama. Tapi jika toleransi dimaknai hanya sebatas umat Islam harus atau perlu atau mesti ikut mengucapkan selamat Natal kepada saudara, kepada teman kerja saya misalnya, anak murid saya dengan anak murid temannya umat Nasrani, apakah dia harus mengucapkan Natal? Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena apa? Kenapa tidak boleh? Kenapa dilarang? Kenapa tidak perlu? Tidak perlu sekali lagi ya. Karena itu sudah masuk ke ranah akidah. Akidah itu kepercayaan. Ada pertanyaan? Ada. Dah terus. Oh belum. Ya, saya boleh lanjut nih? Lanjut. Oke. Itu sudah masuk ke ranah akidah, akodah, ya. Akidah itu keyakinan namanya ya. Jadi dalam perayaan agama, perayaan Natal itu umat Nasrani, saudara-saudara kita umat Kristiani ini merayakan itu dalam bingkai ibadah mereka, tata cara ibadah, dan biarkanlah mereka melakukan ibadah. Dan kita juga punya ibadah kita sendiri. Terkait kenapa sekali lagi ya, tidak perlu, tidak boleh, karena itu tadi sudah masuk perayaan Natal itu dengan segala kegiatannya, itu sudah masuk ke dalam ranah ibadah dan akidah. Kalau sudah masuk ke dalam dua hal ini,
itu toleransi juga tidak bisa sembarangan untuk masuk ke situ. Karena sudah ada pakem masing-masing. Umat Islam, Islam dengan ajarannya ada pakemnya. Kristiani, Buddha, Konghucu, Hindu dengan pakemnya sendiri yang sudah ditetapkan. Jadi saya kira karena itu tadi ya, dalam melaksanakan Natal itu ada namanya kegiatan yang dilakukan, ada seremoni yang dilakukan, dan itu seremoni dan kegiatan yang terkait dengan ibadah. Nah, kita sebagai umat Islam kita juga punya ibadah kita sendiri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang namanya surat Al-Kafirun. Kenapa Allah turunkan surat ini? Surat ini Allah turunkan Makkiyah, yaitu turun di kota Mekah sebagai jawaban. Karena pada saat itu sebagai jawaban Nabi Muhammad SAW untuk kaum kafir Quraisy yang ada di sana. Karena pada saat itu, sekali lagi ya, surat ini hadhihi surah dalam kajian tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Hadhihi surah suratul bara'ah minal amal alladhi ya'maluhul musyrikuna. Ini surah ini diturunkan sebagai pembebasan, membebaskan umat Islam dan Rasulullah SAW sendiri dari perihal ibadah yang dilakukan oleh umat musyrikin atau yang tidak beriman kepada Allah saat itu di kota Makkah itu, dan berlakulah sampai detik ini. Kemudian karena apa? Li'annahum da'awu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati awthanihim sunnatan wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Karena orang kafir Quraisy pada saat itu, dan mungkin juga terjadi pada saat sekarang ini, riak-riak kecilnya, jika saat itu orang kafir Quraisynya mengajak, memanggil, meminta da'awu Rasulullah, mengajak Rasulullah untuk apa namanya itu, ila ibadatin wathani, untuk juga mengikuti ibadah dari mereka dan pujian-pujian yang mereka lakukan, sehingga turunlah ayat ini sebagai jawaban bahwasanya kita itu umat Islam dari zaman Rasulullah SAW dulu sampai kita saat ini, kita juga terlepas, terbebas daripada ibadah, ritual ibadah, seremoni, kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat agama lain. Karena ini bulan Desember, itu ada ibadah Natal yang dilakukan oleh umat Nasrani. Apa yang ibadah yang dilakukan oleh umat Nasrani itu, kita sebagai umat Islam terbebas daripada itu. Maksudnya tidak perlu ikut-ikutan, entah itu bahkan sampai ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, selamat, tidak perlu. Gitu. Nih Pak. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh. Ada juga dari teman-teman Muhammad Mustafa Channel Ya. yang bertanya nih, bagaimana kita, misalnya kita ini bekerja Pak, bekerja di mall gitu kan. Ya. Kebanyakan mall-mall itu kan punya orang Nasrani, ya kan. Memang ada juga sebagian punya orang umat kita, umat Islam. Mereka menyuruh asal mau Natal, mau tahun baru memakai topi Sinterklas itu. Jadi itu gimana Pak? Perbandingan kita kerja, kalau kita nggak turutin kita dipecat, kita butuh juga kan itu pekerjaan itu. Jadi gimana sih solusinya itu Pak? Kadang-kadang kan bingung ini para pekerja harus menyesuaikan yang disuruh oleh bosnya itu. Baik. Itu saja? Ya, Pak. Oke. Saya lanjutkan sedikit dari tafsir Ibnu Katsir tadi. Di dalam surah Al-Kafirun itu ada ayat la a'budu ma ta'budu. La a'budu. Saya tidak menyembah ma ta'budu, yang kamu sembah.
minal asnam wal andad. Jadi Rasul dan kita sebagai umatnya tidak menyembah apa yang umat agama lain sembah. Ada yang menyembah berhala, minal asnam, ada yang menyembah yang lain-lain. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan pertanyaan tadi, ini pertanyaan ini saya sudah sering menerimanya, sudah sering mendengarnya. Memang ini yang paling sering menjadi polemik. Orang menganggap karena itu kecil hanya sebatas memakai atribut, pakaian, topi, bendo, Iya. segala macam ya, pernak-pernik. Bahkan seharusnya yang berfoto di depan pohon Natal itu pun juga tidak boleh, tidak perlu. Apapun atribut, ya kok keras sekali ya, karena menyangkut akidah memang harus keras. Iya benar. Tidak ada kompromi, no negotiation. Qat'i dalam bahasa agamanya, itu sudah pakem, sudah diputuskan begitu ya. Jadi kembali ke makna toleransi tadi. Biarkan mereka itu beribadah sesuai agamanya, merayakannya. Kita biarkan, gak ada masalah sama kita. Tetapi kalau kita ikut-ikutan ambil bagian dari ritual agama itu, perayaan hari raya agama tertentu, Natal misalnya, itu sudah qat'i akidah melarang hal itu. Bagian dari Islam ini ada namanya akidah, tauhid, melarang daripada hal itu. Jadi kalau ada yang menyepelekan, tugas kita bagi yang ingin saudara kita ini tidak melenceng dari ajaran agama kita ini, fadzakir innama anta mudzakir. Kasihlah dia peringatan, kasih dia pemahaman. Apa yang Bang Mustafa sekarang buat melalui podcast ini juga bentuk daripada ijtihad untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan, mengingatkan bahwasanya sikap kita harus begini, ajaran kita begini. Ini sudah bagian juga dari dakwah itu, dari untuk perbaikan umat tadi. Bagi yang sudah tidak memperhatikan ajaran ini ya. Jadi kalau mereka masih degil juga, lasta alaihim bimusaitir, kata Allah. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan kamu yang menguasai mereka, tetapi Allah memang memberikan yahdi may yasha. Allah memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki. Lain hal kita biarkan dia dalam kesesatan, kita biarkan dia melakukan yang dilarang Allah, itu beda. Kalau kita sudah masuk menyampaikan kebenaran, memberitahukan dia, membuka cakrawala berpikirnya, ini salah, itu yang benar ini, dia tidak mau, dia degil juga. Tugas kita tadi sudah kita tunaikan. Lepas tanggung jawab. Dan bukan kita yang menguasai, kita terbatas kemampuan kita. Dan Allah yang menciptakan hatinya yang bisa memberikan hidayah pada. Tugas kita sudah kita laksanakan. Jadi sering juga ini Pak, Silakan. kadang di saat di pemerintahan Ya. dia memakai peci, memakai atribut Islami. Ya. Nah, itu nggak hanya di pemerintahan saja, di luar juga ada, di masyarakat umum juga ada. Ya. Dia memakai jubah, memakai peci, tapi dia mengucapkan Natal itu. Itu gimana itu ya? Itu ya. Gimana akidahnya itu? Akidah yang kita itu kan sekarang akidah. Kalau keluar dari ranah Islam, otomatis itu dianggap murtad atau gimana itu? Baik. Kita lihat lagi posisinya di yang pakai peci ini. Seseorang yang pakai peci atau jubah atau baju koko kita bilang, yang memakai atribut agama Islam ini, kita lihat dulu posisinya sebagai apa ketika dia mengucapkan itu.
Kalau tidak ada punya posisi apa-apa seperti saya ini, maka saya tidak perlu dan memang tidak harus, dan memang saya tahu itu dilarang untuk mengucapkan selamat Natal, selamat apapun itu ya, untuk agama lain, untuk hari raya agama lain. Natal lah tetap, karena ini pembahasannya. Nah, jika seseorang punya posisi tertentu di pemerintahan tadi ya, di pemerintahan, seorang bupati, pejabat, seorang ketua DPR, presiden, gubernur, wali kota, dia kan seandainya lah si gubernur dan pejabat ini muslim, dia juga terbebani atas, dia juga punya tanggung jawab terhadap agama ini, ajaran agama ini. Meskipun dia seorang gubernur, dia tidak boleh, tidak perlu, tidak boleh ya, mengucapkan itu. Maka ketika dia mengucapkan itu bukan atas dasar pribadi, Ya. tetapi sebagai atas dasar dia sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan. Maka sudah cukup baik yang ada di Sumatera Utara ini, saya lihat begini. Kalau baik kita bilang baik, kalau salah kita bilang salah. Kita harus berani jujur dan terbuka juga. Ya, benar. Ada spanduk itu di sana itu, di Bali. Tahun-tahun sebelumnya juga saya lihat, tahun ini saya belum perhatikan karena saya sudah lama nggak ke sana. Pemerintah Kota Medan. Nah, pemerintah Kota Medan mengucapkan, ada lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan mengucapkan, ada lagi Kapolda Sumatera Utara mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Kalau dia memang atas dasar itu, saya kira itu boleh saja. Karena dia Menyeluruh. kapasitasnya sebagai pemimpin untuk seluruh agama tadi. Rakyatnya ini kan ada yang beragama Kristen. Jadi dia sebagai kepala daerah, kepala pemerintahan di daerah itu, dia mengucapkannya bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai posisinya atau jabatannya. Itulah tadi ada contohnya tadi, baliho tadi ya. Pemerintah Kota Medan mengucapkan, itu boleh karena dia punya punya rakyat, masyarakat yang dipimpin itu bukan hanya orang Islam saja, tetapi juga ada orang Nasrani, ada orang Hindu, Buddha, itu boleh. Tetapi kalau yang nggak ada apa-apanya ini tiba-tiba mengucapkan aja, dan dia orang Muslim dan dia pakai atribut Islam lagi, itu harus dipertanyakan atas dasar apa. Kalau dia mengucapkan itu ikut-ikutan tadi supaya dibilang bertoleransi segala macam, sementara dia tidak punya posisi apa-apa di pemerintahan, tidak punya jawaban, tidak punya rakyat, kita bilang lah, yang mau dibinanya gitu, itu dia sudah masuk melakukan yang batil. Al-Quran yang mengatakan. Jadi di pemerintahan itu seharusnya mengucapkan selamat Natal itu untuk menyeluruh Ya. Mewakilkan gitu. Misalnya gini, pemerintahan dari Serda mengucapkan selamat Natal itu kan, nggak misalnya bupatinya nggak mengucapkan secara langsung. Ya, bukan atas nama pribadi dia, jadi tapi dia atas nama pemerintahan, kabupaten. Sebenarnya Seharusnya seperti itu sih sebenarnya. Harusnya seperti itu. Pemerintahan itu Itulah harus pendidikan menyeluruh. Ya, Ustaz ya. Dan Harus itu menyeluruh, ya. pendidikannya yang bagus tuh seperti itu. Orang akan menilai, melihat, oh ini dia mengucapkan atas kapasitas dia sebagai kepala daerah, bukan atas nama pribadi. Karena kalau sudah pribadi sudah masuk ke ranah agama. Jadi Ustaz gini, Silakan. Hukumannya gimana Pak? Hukumannya selagi kita melanggar akidah, akidah kita lemah, itu Allahnya memandangnya kayak mana itu? Di surah Al-A'raf ayat 96, Allah memberikan rambu-rambu peringatan bagi orang yang melakukan, ya orang yang beriman, betul-betul beriman, bertakwa. Allah bukakan
suatu kaum, suatu rakyat di suatu daerah atau yang tingkat paling kecil pun dalam keluarga itu ya. Jikalau mereka beriman dan bertakwa pada Allah, niscaya kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi yang mereka lakukan justru mendustakan, mendurhakai ayat-ayat kami. Fa akhadnahum, maka kami azab mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang sudah mereka lakukan disebabkan oleh pekerjaan mereka itu. Indonesia kita yang tercinta ini, setiap tahun kita masih jujur ya, hampir setiap tahun ada saja itu yang namanya bencana. Gunung berapi, meletus, menyebabkan tanah longsor, banjir, gempa bumi. Ada orang konser kena badai, ada beberapa tahun yang lalu itu. Kemudian banjir, gempa bumi, tsunami, longsor menimpa orang. Kita sulit jadi. Kalau suatu dosa itu, kata kiai kita dulu, almarhum Kiai Haji Zainuddin MJ, ada orang berjudi, berzina, mabuk. Ketika Allah marah, Allah turunkan iqab, hukumannya, siksaannya kepada kaum yang menerima siksaan dan akibat dari susahnya bencana ini. Bukan hanya yang berzina, minum dan berjudi tadi, tapi semua kena. Yang beriman juga kena. Yang beriman juga. Makanya sebelum itu terjadi, perlulah kita mencegah itu. Karena kalau itu sudah melampaui batas dan Allah murka, yang kena nanti bukan hanya yang melakukan kejahatan, yang kena nanti bukan hanya yang mengucapkan harta, karena itu melanggar akidah. Yang kena nanti bukan hanya yang melakukan kemungkaran yang sepele dengan dosa-dosa itu, kita merasakan. Jadi hukuman ya. Nah, itu hukuman tidak tanggung-tanggung. Kalau Allah sudah murka, kita akan susah, kita akan sulit. Maka sebelum dia murka, dia punya sifat maha pengasih, maha penyayang. Ayolah, sadarlah kita. Lagi pula polemik tentang masalah Natal ini begitu, selalu dari tahun ke tahun selalu ada begitu. Harusnya kita sadar, kita larangan ini itu dari dulu sampai sekarang itu masih berlaku. Larangan mengucapkan selamat Natal bagi kita umat Islam, dan larangan bagi kita umat Islam memakai atribut kaum agama lain dalam perayaan agama lain. Kalau kita memang tidak ingin mendapatkan hukuman dari Allah, karena sudah jelas ayatnya. Baik. Jadi untuk penutupan podcast kita kali ini ada tanggapan pesan untuk umat kita ya, umat Nasrani yang akan merayakan Natal, dan untuk umat Islam gimana seharusnya kita itu, Pak? Ya. Gimana seharusnya? Oke. Pesan-pesan. Kesimpulan ya, bagi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, umat Nasrani yang akan merayakan Natal, ya tentu dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sila yang pertama itu ya. Dan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu lebih rinci lagi di pasal 29 itu tentang beragama, kebebasan gitu, untuk penganut agama menjalankan agama, ajaran agamanya masing-masing. Itu kan diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita, itu diatur, Bang Mustafa. Jadi silakan lakukanlah itu. Saya tidak bisa menyampaikan terlebih jauh karena ini
bagian dari ranah yang di luar saya. Ya bagi umat Nasrani tadi dan kita semua ini, kebebasan menjalankan agama itu di Indonesia ini sudah ada, sudah diatur. Nah, tugas kita menjaga kerukunan itu. Jangan ada kita biarkan orang memancing di air keruh, mengambil kesempatan di dalam kesempitan atau dalam peluang gitu. Maksudnya apa? Mencari rusuh, membangun riak-riak kecil, api-api kecil, sehingga nanti api ini menjadi marak dan menghanguskan kita, rakyat Indonesia. Kita tetap, apapun agama kita, ingat, kita itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap saudara. Nah, dalam Al-Quran, sekali lagi ya, penutup ya, di surah Al-Kafirun itu, inti daripada lakum dinukum waliyadin itu, maksudnya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami ibadah kami, amal kami, dan bagi kamu adalah ibadah agama kamu, amal kamu. Itu tidak bisa masuk-masuk. Tidak boleh dicampur. Mereka ingin melaksanakan ibadah di hari Natalnya, dan kita nanti melaksanakan ibadah di bulan puasa, merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Itu semua sudah diatur dengan sangat baik oleh founding fathers, pendiri bangsa ini, supaya kita ini bebas melakukan amal ibadah. Kita ada yang mengatur di negara kita ini. Nah, saya tegaskan sekali lagi ya, yang tidak boleh itu kita memberi ruang kepada kelompok tertentu, golongan tertentu, oknum tertentu melakukan yang namanya mengembangkan opini-opini yang bisa merusak kerukunan umat beragama. Karena sudah ada pakemnya, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu, lakum dinukum waliyadin. Jadi sudah final di situ. Kita tetap rukun, tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia dalam bingkai persaudaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan khususnya untuk saudara-saudaraku umat Islam, saya bagian dari umat Islam ini, dan saya juga punya kewajiban tanggung jawab untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sudahlah, terkait dengan sering sekali hampir setiap tahun polemik apakah boleh kita mengucapkan selamat Natal ini atau tidak. Sudah. Toh juga saudara-saudara kita yang di sana yang beragama Nasrani, sebenarnya mereka juga tidak membutuhkan ucapan selamat Natal dari kita. Dan agama kita sudah menjelaskan ya dengan panjang lebar di surat Al-Kafirun itu. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dalam perayaan Natal, umat Nasrani menyembah apa yang mereka sembah, melakukan puja-pujian, kebaktian dan sebagainya. Itu adalah ajaran agama mereka. Dan kita pun sudahlah fokus dengan ajaran agama kita sendiri. Kita perbaiki pelaksanaan amal ibadah kita sebagai bekal kita menuju pulang nanti kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal maut. Sadaqallahul azim. Demikian. Terima kasih Ustaz Al-Mukarram Wahyu Hidayat yang sudah menjelaskan panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Mudah-mudahan dalam materi kita ini umat Islam, umat Nasrani, agama lain tidak marah dengan kami, gitu. Intinya gitu, tidak marah. Sombong kali si ini nih Mustafa ini kok nggak ngucapin. Sebenarnya itu adalah akidah kami, agama kalian, agama kami, agama kami. Gitu. Jadi terima kasih Ustadz. Sama-sama. Kasih, jangan lupa di subscribe, ya, comment, and share, like and share. Saya selamat juga
Terima kasih sudah diundang di Oke, podcast ini, sangat suatu kehormatan bagi saya diberi kesempatan menyampaikan sesuatu. Mudah-mudahan ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Demikian. Oke. Nah, kita jangan lupa sekali lagi subscribe-nya, like, share, and comment. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.